تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد Ayat yang pertama secara utuh surat Ali Imran ayat 154. Ayat yang kedua surat Al-Fatah ayat 29. Ayat yang ketiga dan keempat surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Saya bacakan dan kemudian dengan cek di nomor Al-Mahfuzum yadununa billahi wa yahqiruna al-jahiliyah yaquluna lana min syai'in amrun lillah yukhuna fi anfusihim ma la waliyaqdiyallahu ma fi sudurikum wallahu alimun bidzati محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يدعون سلام الله والبركاته سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فذلك أخرج شطأه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. Bapak dan Ibu sekalian dan Bapak dan Ibu sekalian, supaya itu kalau tidak disosialisasikan pesantren-pesantren yang lain sudah kami sosialisasikan ke berbagai pesantren yang menginginkan ya, mereka yang datang berstudi banding kita sampaikan semuanya di Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi memang santri tidak melakukan komunikasi dari pihak yang tidak diketahui apakah mereka terinfeksi corona atau tidak. Dan oleh karenanya pula para wali santri ya dari bilik saja ketemunya. Sekarang itu pun dulu tidak boleh. Sudah itu Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kemudian bisa berlalu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya ditanyai oleh putra yang datang dari sekolah, yang datang ke pesantren, Pak Kiai lantas kalau AstraZeneca itu al-Muslim itu di Indonesia banyak, ada tuh
87% di Indonesia, lebih dari 25 juta. 87% berarti non miskinnya 13%. 13% kali 2 26 juta. Kalau kali 200 ini berarti sekitar ya 30 juta lebih. Ini Bapak dan Ibu. Kalau kami sudah terlanjur, artinya masa supaya ini tidak ada yang kena corona sama sekali. Mungkin ada Pak Yai tapi gejala. Iya, kalau gejala tadi. Kondisi sekarang lebih baik daripada sebelum kena corona. Kalau dulu sebelum ada corona, nah itu saut-sautan batuk di pojokan sana batuk, di sana batuk. Sekarang tidak ada yang batuk. Kenapa tidak ada yang batuk? Kalau ada yang batuk dan itu laki-laki, langsung dibawa ke depan ke tempat saya ngaji. Ya, ke tempat saya menyampaikan pengajian dan kemudian kita obati di situ. Kalau perempuan, supaya dibawa ke rumah saya. Ini Bapak dan Ibu. Apa tidak berisiko anak saya sendiri? Masa saya harus berpikir risiko tentang anak saya? Bagi saya, dan alhamdulillah saya juga melindungi diri tentu Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Berkaitan dengan anak-anak kita yang tadi disampaikan oleh Wali Santri, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya itu berpikir bahwa semua anak bisa, kepada yang jurusan paling tinggi pun. Dan ini yang selalu saya tanamkan kepada guru-guru. Oleh karena itu, jangan kemudian mana yang menjadi keinginannya kemudian dipangkas karena berkaitan dengan berkaitan dengan kemampuannya. Kenapa tidak di-upgrade saja kemampuannya? Kalau saya begitu Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya lihat SMA, MA, akselerasi excellent dan SMA telah melakukan itu betul tadi. Ada melakukan konsolidasi dengan orang tua dihadirkan. Hanya permasalahannya panjenengan hadir atau tidak pada saat konsolidasi itu untuk menentukan apa yang akan diambil sikapnya. Putranya minta demikian, panjenengan demikian, kemampuannya demikian. Nah, monggo, enggak, biar aja sesuai keinginannya, biar nanti merasa enak dalam melaksanakan perkuliahan. Mestinya Bapak dan Ibu sekalian itu yang harus dilakukan. Saya melihat Bapak dan Ibu sekalian semuanya menurut saya harusnya begitu. Sekarang, mohon maaf Ibu, sekarang ini kan tanggal 12. Tanggal 12 ini nanti akan ada UTBK. Saya sampaikan kepada semua guru UNAS bahwa mereka harus melaksanakan tryout selama 6 kali. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11. Harus tryout 6 kali. Tryoutnya selama setengah hari. Tanggal 3 sampai dengan siang. Kemudian dibahas tuntas sampai ke akarnya. Sampai sore dan hari besoknya. Jadi 1,5 hari merupakan pembahasan tuntas. Nah, ketika dilakukan pembahasan tuntas sampai seakarnya, maka teori-teori yang berkaitan dengan bab-bab tersebut, teori-teori yang berkaitan dengan bab-bab yang untuk menjawab soal-soal itu telah terkuasai oleh anak kita, apalagi sampai 6 kali. Nanti akan saya tekankan lagi ketika saya pulang dari Banyuwangi ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Itu Bapak dan Ibu. Masih ada PSBB ya, masih ada juga nanti beasiswa santri masih ada. Ini berapa? Hanya yang ikuti. Sedangkan yang keluar negeri, yang ke Timur Tengah, ini Bapak dan Ibu sekalian, hampir pasti semuanya diterima, lulus, hampir pasti semuanya lulus. Hanya memang kalau yang ke Maluku atau ke negara-negara yang lain itu
pakai beasiswa. Ketika pakai beasiswa maka terbatas jumlahnya. Tapi banyak negara-negara yang lain itu punya MOU dengan kita, seperti ibarat kalau pakai MOU sudah nggak usah pakai tes, langsung bisa kuliah di di perguruan tinggi tersebut, di Al-Jinan University misalnya, seterusnya. Dan saya mohon maaf ini karena corona, biasanya kalau tidak karena corona saya sendiri ke negara-negara itu, satu melakukan MOU dengan perguruan tinggi kami, nomor dua untuk nyambangi anak-anak kita yang ada di sana. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin keberhasilannya, dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah, yaitu yang berupaya keras dan berdoa maksimal. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan berkaitan dengan Pergunu. Pergunu ini, mohon maaf, tadi usianya sudah 69 tahun tadi disebutkan. Tetapi bapak dan ibu sekalian, Mars Pergunu itu baru 10 tahun yang lalu. Ya, di antara syairnya, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Jadi sudah tidak ada Pergunu ini. Kemudian 8 tahun atau 9 tahun yang lalu saya bidani lagi, saya lahirkan Pergunu itu bersama tentu dengan teman-teman senior daripada Pergunu yang mengupayakan berkali-kali, yang ditolak lagi dalam muktamar ini, ditolak dalam muktamar ini, ditolak berkali-kali, dan kami sudah putus asa. Muktamar Solo itu ditolak. Akhirnya saya sudah putus asa. Akhirnya kemudian muktamar di Makassar itu saya berkirim surat saja, ada anak-anak kami yang anak kecil saja yang berangkat ke muktamar Makassar dan kemudian diterima. Itu berarti 9 tahun yang lalu. Tetapi kemudian setelah diterima di muktamar Makassar yang 9 tahun yang lalu, kemudian kita mau prosesnya ulang dan kemudian didirikanlah Pergunu. Bapak dan ibu sekalian, baru 9 tahun, 34 wilayah semuanya sudah berdiri Pergunu. Yang paling ramai kalau panjenengan mengikuti webinar, maka yang paling ramai itu adalah Pergunu, berbicara tentang dunia pendidikan. 514 cabangnya. Ini harus dikatakan 17.000 PAC-nya. Itu 10.000 sudah berdiri. Mohon maaf Pak, Kalimantan Utara itu saat itu NU-nya belum berdiri, Pergunu sudah berdiri. Karena Kalimantan Utara waktu itu adalah merupakan provinsi baru. Aceh, Bapak dan Ibu sekalian, saya turun ke Aceh. Saya sendiri turun ke Aceh, tapi alhamdulillah diikuti oleh beberapa orang. Ikut saya, ya Allah, baiknya masyarakat Aceh, saya diterima di mana-mana. Di lapangan kapal terbang saya dikalung, di kantor gubernuran saya dikalung, di UIN Ar-Raniri, semua rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, semua ada. Di Bapak dan Ibu sekalian. Di Aceh itu kabupatennya ada 23 nih. Semuanya sudah berdiri Pergunu. NU-nya masih belum banyak, masih banyak yang belum berdiri. Di Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kok bisa begitu? Saya biayai sendiri. Ya, saya biayai sendiri. Jadi agak pengurus pusat itu senang namanya naik kapal terbang ya. Itu tidak bisa mikir dari mana uang ini. Ambil Pak Dovir, namanya Pak Dovir, logian tiket. Pak Dovir ini orang kerja ngurusi tiket, hanya untuk tiketnya Pergunu, dan beliau bisa hidup hanya karena ngurusi tiketnya Pergunu. Minimal
100 juta saya mengeluarkan untuk tiket itu, dan kalau saja dia dapat keuntungan 10%, ya 10 juta keuntungannya. Dan senang sekali di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, mohon maaf kepada penghulu Banyuwangi, mohon sempurnakan PAC-nya. Semua PAC-nya berdiri sehingga target 17.000 PAC itu harus terwujud. Untuk apa Bapak dan Ibu sekalian? Tentu yang nomor satu adalah untuk melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab guru. Kemarin dalam webinar diangkat topik guru berkaitan dengan cita-cita guru kemerdekaan. Nanti saya sini. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sudah punya PAC, Bapak dan Ibu sekalian, di seluruh wilayah Indonesia yang jumlah 17.000 kurang lebih, maka kita punya jaringan. Jaringan itu adalah salah satu faktor untuk terwujudnya keberhasilan apa yang kita cita-citakan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, ada 4 hal di mana apabila tujuan kita akan senantiasa berhasil. Ketika kita memegang yang 4 hal itu, insya Allah akan berhasil. Pertama, akses intelektual. Akses intelektual artinya perguru itu di sana sini harus menjadi pandai-pandai lah, terdepan lah, sama dengan amanat rumah, terdepan. Makanya kemudian saya memberikan beasiswa S1, S2, S3. Tahun ini S3 kita berikan beasiswa untuk perguru dengan kurang lebih 600 per tahunnya. Saya berikan beasiswa 600 sampai 700. Doakan semoga asrama-asramanya cepat selesai. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya berpikir tentang asrama ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang saja beasiswa yang saya berikan itu sudah berjumlah 3.000 beasiswa ini, dan nanti juga saya sampaikan kenapa kok bisa ini. Lah Bapak dan Ibu sekalian, akses intelektual kita bentuk sehingga kemudian pengurus-pengurus perguru itu rata-rata doktor. Nah, hari ini saya baru punya 1 S3. Nanti insya Allah tahun depan 2, tahun depannya 3, sampai 4 prodi aja lah ini. 4 prodi ini Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan beasiswa untuk S3 sekian, bisa 120 per tahunnya kan lumayan, bisa mencetak per tahunnya 120 doktor. Tapi dokter yang akan kita cetak adalah dokter-dokter yang representatif, yang yang paling baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Akses yang nomor 2, akses jaringan. Kalau jaringan kita sudah kuat, 17.000 kecamatan ada perguru. Ini luar biasa. Bukan sekedar akses, tetapi akses yang dibarengi oleh intelektual. Akses yang 3, Bapak dan Ibu sekalian, akses sosial. Akses sosial, perguru harus peduli sosial, ya, menyalurkan mereka yang punya kesulitan untuk sekolah, disalurkan sekolah-sekolah yang bisa memberikan beasiswa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian membantu, menolong mereka-mereka yang perlu dibantu. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini akses sosial pasti berhasil ketika ini kita lakukan. Apapun yang akan kita perjuangkan. Dan yang nomor akhir, akses finansial. Akses finansial ini Bapak dan Ibu sekalian yang mari kita garap. Mohon maaf,
Dalam hadis disebutkan al-ma'unatu biqadril mu'nati. Al-ma'unatu biqadril mu'nati. Pertolongan Allah itu akan disesuaikan dengan kadar pembelanjaannya. Ya alhamdulillah, saya panjenengan bisa membayangkan berapa miliar rezeki saya, karena harus disesuaikan oleh Allah dengan berapa miliar pula pembelanjaan yang harus saya keluarkan. Dan itu harus lagi al-ma'unatu biqadril mu'nati. Silakan panjenengan Bapak dan Ibu sekalian memiliki objek pembelanjaan yang besar, insya Allah ma'unah Allah akan menyesuaikan dengan objek pembelanjaan panjenengan. Saya memberikan tiket ke seluruh Indonesia, saya yang memberi beasiswa, kemudian Bapak dan Ibu sekalian saya juga memberikan ma'unah agar Allah untuk bisa memenuhi itu semuanya. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah terus tujuannya apa? Satu saat Pak kita jangan jadi penonton dan jadi objek. Satu saat orang NU ini, harus jadi presiden, harus jadi bupati, harus jadi gubernur. Ya, karena salah satu tujuan hidup itu adalah perebutan dominasi idealisme. Sebab kita yakin apabila yang dominan itu idealisme kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud, rahmatan lil alamin akan terwujud. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di awal-awal mungkin masih kesulitan, tetapi begitu seterusnya. Di Jawa Timur ini, mohon maaf, di Jawa Timur ini sebelum Ibu Khofifah jadi gubernur, makanya didoakan beliau. Jawa Timur itu adalah provinsi termiskin di Indonesia, dan saya tahu persis grafiknya, jaraknya dengan yang kedua ini jauh. Jawa Timur satu hal yang sangat aneh, masa Jawa Timur provinsi termiskin, pantasnya kan NTT. Tetapi begitu Jawa Timur itu dipimpin oleh Ibu Khofifah baru 2 tahun, sekarang sudah nomor 16. Dari nomor 34 turun. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 16. Sekarang nomor 16. Angka kemiskinannya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti sampai nomor 34, berarti zero from poverty. 0 dari angka kemiskinan. Ya tentu terus bermula dari kabupatennya masing-masing. Kenapa? Karena orientasinya adalah bagaimana untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun banyak tantangannya. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sementara memang mohon maaf, ya kalau nanti ada pilpres, ya masa kita tidak punya calon? Masa calonnya Anies Baswedan? Masa calonnya Ganjar Pranowo? Masa calonnya Ridwan Kamil? Tidak ada orang yang benar. Maka kita cari orang yang kira-kira punya kemungkinan untuk bisa memenangkan pilpres itu. Gubernur kita, Ibu Khofifah juga Parawansa. Nah, kalau kemudian didukung oleh jaringannya yang kuat, yang antara lain Perhubungan yang sudah ada di 17.000 kecamatan, menang, saya yakin menang. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak punya jaringan, Pak, mohon maaf, kemarin itu kalau tidak punya jaringan, walaupun uangnya banyak, kalau tidak punya jaringan, kemarin itu Pilgub Mojokerto, pasangan putih itu luar biasa, didukung oleh 2 partai besar, lebih besar dari kita, didukung oleh 5 orang menteri menumpahkan bantuannya, masing-masing menteri puluhan miliar. Tidak punya jaringan, kalah dengan saya yang punya jaringannya memang RT jaringannya. Tidak dapat seperempatnya dapat perolehan suara. Saya 67%, 65% ini. Mereka cuma 18%. Ini tambah lagi. Kenapa? Karena tidak punya jaringan. Itu Bapak ini
Sudahlah, survei mengatakan bagaimana atau bagaimana, tapi kalau Bukoviva didukung oleh 17.000 PAC per gunung di samping muslimat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Dan kalau sudah menang untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin, seluruh bangsa Indonesia diayomi. Semua bangsa Indonesia mendapatkan perhatian, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu terwujud. Ini Bapak dan Ibu sekalian, itulah arti daripada semua. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tetapi tujuan utama berbunuh Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi lagi, tujuan pertama berbunuh adalah mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan. Dulu Indonesia itu dijajah, kemudian setelah dijajah Bapak dan Ibu sekalian merdeka, dan ketika merdeka Indonesia mencanangkan tujuan kemerdekaannya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan adil. Yang diandalkan adalah guru-guru, yang diandalkan untuk terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur itu guru-guru. Coba bayangkan. Hanya memang kemudian per guru tidak ada, ya, per guru tidak ada, tenggelam, utamanya di masa Orde Baru, ya, dengan monoloyalitas dulu. Ya, sekarang kita bangkitkan dan sudah bangkit di mana-mana, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan guru, coba kalau panjenengan perhatikan, ya, tujuan atau tanggung jawab guru, Bapak Ibu, panjenengan perhatikan, dikaitkan dengan Indonesia maju, adil dan makmur. Pertama, tanggung jawab pendidikan membentuk anak didiknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai pentingnya kalau orang itu beriman, yakin bahwa nanti setelah hidup ini ada kematian dan akan ada kebangkitan, hidup kembali. Di dalam hidup kembali itu akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunianya, yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, oleh karena beriman, maka mereka akan senantiasa berpikir akibat ketika melakukan hal-hal yang tidak benar, ketika korupsi, ketika ada lain sebagainya dan lain sebagainya. Nomor satu. Nomor dua, tujuan pendidikan ini yang harus dihandle oleh para dewan guru adalah membentuk ketakwaan sebagai realisasi daripada keimanan. Al-Quran menjamin tujuan kemerdekaan itu akan terwujud dengan ketakwaan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kesulitannya senantiasa diberikan jalan keluar. Allah akan menjadikan segala urusannya dijadikannya mudah, dan Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Tujuan pendidikan yang ketiga, ini nanti Bapak Ibu mau panjenengan ikuti, setelah itu dikaitkan dengan tujuan kemerdekaan. Tujuan pendidikan yang ketiga adalah terwujudnya al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah itu apa? Piawai dalam bergaul. Dasarnya adalah hadis Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku yang tidak memuliakan orang yang lebih sepuh, tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati sesama. Tetapi oleh Nabi disempurnakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Antara lain penyempurnaan yang disampaikan oleh Nabi bahwa kita yang berakhlakul karimah ini tidak boleh malas. Allahumma inna na'udzubika minal kasali. Kita ini tidak boleh berkata tidak bisa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Kita ini tidak boleh putus asa. Ini Bapak dan Ibu sekalian, itu al-akhlaqul karimah. Baru setelah itu adalah tujuan pendidikan berikutnya adalah tujuan akademis. Tujuan akademis itu Bapak dan Ibu sekalian
Jangan sampai kita mengurangi muatan kurikulum. Syukur memperkaya. Muatan kurikulum itu harus ditransferkan dan diserap oleh seluruh peserta didik. Ini namanya tuntas muatan. Oleh siapa? Oleh seluruh peserta didik. Ini namanya tuntas jangkauan. Oleh karena itu, menurut saya, konsep saya, semua murid Amanatul Ummah itu harus diterima. Kalaupun mereka ITB semua, kalaupun mereka kedokteran umum semua, mestinya harus begitu. Ketika tuntas muatan dan tuntas jangkauan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh guru. Baru tujuan yang kelima adalah pembentukan kecerdasan. Kecerdasan itu dibentuk dengan mengerti, dan mengerti. Kalau tujuan akademisnya tadi bisa dipertanggungjawabkan, maka pasti anak-anak kita akan cerdas selama berapa ratus kali mereka diproses untuk bisa mengerti. Nah, ibu-ibu sekalian, tujuan berikutnya adalah kesehatan. Tentu orang yang sehat akan bisa bekerja tahan lama. Ketika saya kecil dulu, ketika saya berusia 20 tahunan dulu, karena saya umur 17 sudah jadi guru. Ketika saya berusia 20 tahunan, saya mengajar itu satu minggunya 100 jam. Kan lebih besar gajinya daripada yang 10 jam, daripada yang 20 jam. Sekarang saya dinilai mengajar lebih dari 2000 jam seminggu. Kenapa? Karena kalau mengajar kan semua sekian ratus kelas, ya, jadi satu, cuma dia satu jam loh. 1 kali 7 kali sekian ratus, sekarang jadinya 2000 pun besar akhirnya 2000 lebih kok di Bapak dan Ibu. Nah, orang yang sehat itu akan mampu kerja tahan lama dan baik. Ini yang mestinya harus dihandle oleh guru olahraga, tapi kita kadang-kadang melihat bahwa guru olahraga ya begitu saja. Tidak ada dalam hatinya bahwa saya mempertanggungjawabkan pemahaman tentang kesehatan kepada anak didik dan mereka bisa memprosesnya. Kemudian mereka mengajarkan senang, dan senangnya difahamkan kepada mereka tentang argumentasi daripada masing-masing gerakan itu bisa. Dan orang lainnya. Berikutnya pelajaran seni. Seni itu bagi kita adalah tasawuf, berhati yang halus. Berikutnya juga keterampilan. Semua satuan pendidikan, apa itu SMA, aliyah, harus memberikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-Mu yang paling agung, yang manakala kami berdoa menggunakannya, Engkau kabulkan doa kami, dan manakala kami meminta menggunakannya, Engkau berikan permintaan kami. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fard, ya Samad, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak-anak kami, keturunan kami dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa murid-murid kami secara keseluruhan tanpa terkecuali, ayah-ayah dan ibu-ibu mereka serta keluarga mereka. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah senantiasa kepada kami bahwasanya kebenaran itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah pula kepada kami bahwasanya kesesatan itu adalah sesat, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa terhindar dari segala bentuk kesesatan. Sampaikanlah kami kepada cita-cita kami.
Mudahkan segala urusan kami. Penuhi ya Allah hajat-hajat kami dan bayarkan hutang-hutang kami, serta hutang-hutang kedua orang tua kami, serta pula hutang-hutang bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, kabulkan segala permohonan kami dan jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anak-anak kami, keturunan kami dan murid-murid kami kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Hiasi kami dan mereka dengan al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur dan budi pekerti yang mulia. Tanamkan kepada diri kami, diri anak-anak kami, keturunan kami dan murid-murid kami cita-cita yang luhur dan cita-cita yang tinggi, serta semangat yang membaca dan keuletan yang akan bisa menyampaikan kami dan mereka kepada cita-cita kami dan cita-cita mereka. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami dan murid-murid kami ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan Indonesia, para pemimpin dunia dan pemimpin bangsanya yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan utamanya di negara Indonesia, para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia, para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Jadikanlah kami dan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa cinta akan ilmu pengetahuan, cinta akan kebenaran dan kebaikan, serta tanamkan kepada diri kami dan diri mereka kebencian atas kedoliman, mungkar dan kemaksiatan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, serta murid-murid kami, murid-murid kami ya Allah senantiasa lulus dan diterima serta istimewa dalam setiap ujian-ujian kami dan ujian-ujian mereka, baik untuk memperoleh ijazah atau untuk mendapatkan beasiswa ataupun untuk memasuki perguruan tinggi terkemuka sebagaimana yang dikehendaki. Luluskanlah kami dan mereka dalam setiap ujian apapun. Luluskanlah kami dan mereka dalam setiap ujian apapun yang kami dan mereka temukan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadikanlah kami dan mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleh, yang senantiasa bertakwa kepadamu, yang menjadi pejuang-pejuang serta pejuang-pejuang bangsa dan negara Indonesia. Jadikanlah kami dan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, kedamaian, ketenangan, kesejukan, kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami, rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau berkuasa atas segala sesuatu dan Kau berkuasa pula untuk mengabulkan setiap permohonan. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه